Kembali bersama kami dengan channel Bidik Casting, channel kesayangan kita bersama. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari keluarga besar DPP Bain Hameri. Kebetulan hadir bersama dengan Ketua Umum dan Ketua OKK DPP Bain Hameri. Oleh karena itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana kabar ini Pak Ketua? Alhamdulillah, baik-baik. Dengan Pak Ketua OKK? Alhamdulillah. Jadi saya melihat ini Bain Hameri sangat besar di seluruh Indonesia. Luar biasa, organisasi yang sangat besar ya. Untuk itu bagaimana sejarah singkat ini DPP Bain Hameri sehingga terjadinya didirikannya Bain Hameri? Ya, jadi kalau sejarahnya panjang kali lebar ini. Sepertinya kalau saya jelaskan, ini akan menghabiskan waktu tukang syuting ini kalau. Ya, saya singkat saja bahwa Bain Hameri ini Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Itu dasar atau asal muasalnya dibentuk adalah keprihatinan kami dengan beberapa kawan-kawan pengacara ya terkait persoalan penegakan hukum, sehingga kita lahir bukan sekedar hanya kontrol, tapi kami Bain Hameri lahir ini adalah merupakan badan advokasi hukum yang cenderung pada pendidikan di bidang hukum, mengedukasi masyarakat di bidang hukum, melakukan pendidikan, pelatihan hukum, dan yang lainnya. Itu yang kita harapkan terjadi. Nah, di tahun 2015, sehingga dengan hasil perenungan dan hasil daripada analisa kami dari beberapa advokat waktu itu, sehingga kita cetuskanlah Bain Hameri, Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Itu sejarah singkatnya. Jadi kalau dikatakan ini Bain Hameri dia dalam bentuk wadah apa, ini adalah lembaga independen yang bergerak di bidang hukum ya, dan menjalankan pendidikan hukum dan edukasi hukum. Ini yang kita inginkan dan harapkan ke depan, sehingga di Bain Hameri sendiri itu ada kewajiban atau program kerja wajib yang tidak bisa tidak, yaitu membentuk dan mendirikan kantor klinik hukum seluruh Indonesia di setiap desa dan kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Itu yang wajib, tidak boleh tidak ada. Setiap ada DPD di wilayah kabupaten, kota, maka wajib ada klinik hukum Bain Hameri. Baik, Pak Dokter, terima kasih, luar biasa ini. Jadi inilah organisasi yang mempunyai program kerja di mana setiap DPD wajib mendirikan klinik hukum di setiap daerah, di setiap desa atau kelurahan yang di mana ada DPD-nya. Untuk itu saya beralih ke Bapak Ketua OKK. Bagaimana peran serta ini Ketua OKK dalam mengkader salah satu setiap anggota Bain Hameri yang ingin bergabung di Bain Hameri? Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Tadi Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa Bain Hameri ini adalah badan advokasi hukum yang memang di mana para anggota dari Bain Hameri ini wajib mengikuti suatu pendidikan hukum agar mereka turun ke masyarakat itu memberikan edukasi atau pemahaman hukum ke masyarakat itu udah tahu. Jadi saya sebagai ketua OKK di sini memang wajib melakukan kaderisasi atau semacam pendidikan ke semua anggota, karena ya Pak Ketua Umum sudah jelaskan bahwa kita ini Bain Hameri ini adalah badan advokasi hukum, bukan semacam kayak LSM atau apa ya, atau ormas gitu.
Jadi memang anggota dari Bainham Eri ini betul-betul lahir dari suatu advokasi hukum seperti itu. Iya, luar biasa Pak Ketua OKK. Jadi Bainham Eri ini didirikan pada tahun 2015 yang bergerak di bidang advokasi hukum. Baik, selanjutnya saya kembali kepada Pak Ketua, Pak Dr. Muhammad Nur, terkait masalah pengaturan kartu anggota ini. Apakah kartu anggota ini diberikan wewenang kepada DPD atau DPW untuk melakukan penerbitan kartu anggota? Silakan. Di awal kami mendirikan juga ini, menjalankan Bainham Eri, kita memang sudah menginstruksikan kepada seluruh anggota, baik itu di tingkat DPW dan DPD, bahwa hanya satu sumber ID card, yaitu DPP. Jadi wajib kartu dari DPP itulah yang sah secara hukum. Kalau ada ID card di luar daripada yang dikeluarkan oleh DPP, itu adalah sudah jelas itu adalah ilegal. Ya, perlu ditertibkan baik dari sisi administrasi maupun juga dari sisi penegakan hukum. Kami akan tindak. Kenapa kami akan tindak? Karena itu adalah kegiatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam mencederai organisasi yang kita cintai, yaitu Bainham Eri. Jadi tidak ada percetakan ataupun juga ID card yang dicetak oleh DPW atau ID card yang dicetak oleh DPD. Kalau ada yang terbukti ada percetakan atau ada yang mencetak ID card itu di luar daripada DPP, maka kami, kalau dia di tingkat DPD, kami akan minta kepada ketua DPW untuk menindak, yaitu melakukan persuratan atau pengajuan pemecatan secara tidak dengan hormat untuk kita ganti. Ya, karena tidak ada alasan. Saya sampaikan bukan lagi tidak boleh, tapi ini dalam konteks haram hukumnya kalau dalam konteks Islam. Tidak ada. ID card hanya dikeluarkan oleh DPP. Dan itu sudah disampaikan, diinstruksikan kepada seluruh anggota Bainham Eri di seluruh Indonesia, 34 provinsi, 75% kabupaten kota yang ada di Indonesia ini sudah terbentuk Bainham Eri. Maka kami instruksikan secara tegas bahwa tidak ada yang dapat mencetak ID card kecuali DPD, baik itu di tingkat DPD. Jadi kalau ada DPD yang melakukan hal seperti itu, maka kami akan minta kepada ketua DPW-nya untuk menindak. Kalau ada ketua DPW yang melakukan hal yang sama, mencetak ID card, maka kami DPP akan menurunkan tim untuk mencari fakta terkait persoalan apa yang dilakukan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh anggota di lapangan. Jadi tidak ada. Itu hukum yang patut kita selalu sampaikan. Sering kami komunikasikan, baik dikirim di grup-grup, bahwa tidak ada yang dapat mencetak ID card. Jadi ID card asli Bainham Eri itu ada kode-kode tersendiri seperti ini. Jadi ini mungkin saja bisa dibuat sama, tapi atau hampir sama atau persis sama, bisa saja dibuat. Tapi ada kode di kartu ini yang tidak diketahui oleh DPW, yang tidak diketahui juga oleh DPD. Ya, yang tahu kode ini hanya saya dengan yang mencetak. Ya, yang mencetak di DPP. Itu. Jadi anggota DPP pun juga banyak yang nggak tahu apa sandi dari ID card ini yang tidak diketahui, yang menandakan bahwa kartu itu legal dan kartu itu ilegal. Ini yang ada di kartu ini. Jadi kalau ada yang melakukan mencetak di luar sana, itu pelanggaran besar. Dan saya sampaikan kepada ketua-ketua DPW yang ada bahwa itu secepatnya ditindak dan kemudian dilakukan pengusulan untuk pemberhentian secara tidak dengan hormat, agar supaya tidak ada lagi ketua-ketua DPD atau DPW yang bisa mencetak ID card seperti Bainham Eri ini. Ini yang penting yang kita harus sampaikan. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Jadi terkait masalah pembuatan kartu ID card Bainham Eri ini sangat tegas diberikan sanksi kepada oleh Ketua Umum apabila ada yang melakukan pelanggaran. Untuk itu disampaikan kepada seluruh anggota yang bergabung di Bainham Eri agar
mendaftarkan KTA-nya di DPP. Jadi luar biasa ini Bang Hamiri ya. Selama terbentuk Bang Hamiri dari tahun 2015 ini sampai sekarang, sudah berapa banyak anggota yang tergabung di seluruh Indonesia ini? Ya, kalau berdasarkan registrasi ID card, baik itu pun juga dari registrasi formulir percetakan ID card, maka kita punya anggota kurang lebih 148.000 seluruh Indonesia. Luar biasa. Ya, jadi 148.000. ya 148.000 seluruh Indonesia. Itu dibagi dalam 3 kelompok ya keanggotaan. Ada yang namanya relawan dari Bain Hamiri, itu juga ada, kemudian ada anggota Bain Hamiri, yang ada pengurus Bain Hamiri. Jadi tidak semua anggota masuk dalam konteks pengurus. Ya, kemudian ada relawan, itulah yang kita bina. Jadi di Bain Hamiri ini seperti yang disampaikan Pak Ketua OKK tadi, Pak Sulaiman, bahwa ada pendidikan yang wajib juga dilaksanakan di setiap tingkatan provinsi dan kabupaten kota, itu adalah diklatser. Ya, jadi ada pendidikan diklatser, pendidikan tingkat dasar, pendidikan hukum. Nah, untuk membedakan bahwa mereka sudah memiliki sertifikat atau ID card pendidikan hukum ya yang mereka jalankan selama 3 hari, itu diberikanlah gelar non akademik ya, yaitu CLE, Certificate Legal Education ya. Ya, CLE. Jadi Certificate Legal Education ini adalah sertifikat pendidikan hukum. Dan itu di internal kami yang dikeluarkan. Jadi kalau ada yang memiliki sertifikat CLE itu dari kami. Ya, kalau ada yang tidak melakukan pendidikan kemudian menggunakan gelar CLE itu, itu bukan orang yang melakukan pendidikan hukum ya. Dan itu saya katakan bahwa itu ilegal. Kami lah yang menggaungkan dan melaksanakan pendidikan di Klaksar, yang kemudian teman-teman yang ikut di dalam pendidikan itu mendapat gelar non akademik CLE. Ya. Baik. Terkait masalah adanya pendidikan di Klaksar, saya melihat ada juga sayap organisasi Bain Hamiri ini. Ya. Ada berapa sayapnya ini yang bergabung di dalam organisasi Bain Hamiri sendiri? Ya, Pak Ketua kan yang bisa jawab. Silakan. Iya. Gimana ya, seharusnya pertanyaan ini memang ke Pak Ketua Umum yang sudah dijelaskan, tapi ya udah, saya sedikit bahwa memang di Bain Hamiri itu ada beberapa sayap ya, termasuk ada Brigade 83. Brigade 83 ini adalah sayap dari Bain Hamiri. Jadi memang di Bain Hamiri ini rohnya itu memang apa ya, bahwa Bain Hamiri ini memang suatu organisasi yang bukan hanya semata-mata bahwa mereka harus hanya mendirikan klinik hukum ya, karena memang ada beberapa sayap yang mesti memang harus dijalankan juga oleh baik di tingkat DPW maupun di tingkat DPD seperti itu. Jadi kalau masalah sayap itu mungkin Pak Ketua Umum lah mungkin lebih tahu untuk menjelaskan itu lah. Ya, jadi di Bain Hamiri itu ada 3 sayap daripada organisasi Bain Hamiri. Pertama adalah Brigade 83. Jadi Brigade 83 ini dia bukan pasukan pemukul, tapi pasukan intelektual. Jadi itu bedanya. Jadi kita menggunakan Brigade 83 ini adalah pasukan intelektual, Factor for Justice, pasukan keadilan. Jadi di sanalah di Brigade 83 orang-orang hebat di dalam berdiskusi dan menegakkan hukum ya dengan keilmuan yang mereka miliki. Jadi dia memang bergabung di Brigade 83 wajib hukumnya pernah ikut pendidikan. Tapi seperti apa ruang lingkupnya ini Brigade 83 untuk mendampingi Bain Hamiri? Jadi dia adalah pasukan intelektual kita yang kita peruntukkan untuk mendampingi masyarakat. Jadi dia ini adalah pasukan pendampingan hukum ya yang dipersiapkan oleh Bain Hamiri khusus untuk melakukan pendampingan hukum. Jadi ini saya sampaikan lagi, Brigade 83 bukan pasukan pemukul ya. Bukan pasukan demonstrasi, bukan pasukan ini, tapi pasukan intelektual
ya. Jadi dia mendapatkan gelar praktisi hukum. Ya, siapa itu praktisi hukum? Praktisi hukum dalam konteks bahasanya adalah orang-orang yang mendalami atau kelompok yang mendalami terkait persoalan bidang ilmu pengetahuan dalam bidang hukum. Jadi itu Brigade 83. Kemudian kita ada PNI, ya, Persaudaraan Nelayan Indonesia. Ya, PNI ini juga adalah Persaudaraan Nelayan Indonesia. Kenapa kita membentuk sayap Persaudaraan Nelayan Indonesia? Karena banyaknya, ya, masukan-masukan ataupun juga laporan-laporan dari masyarakat nelayan terkait persoalan adanya intimidasi di sektor kelautan, sehingga kami punya kesimpulan bahwa wajib hukumnya ada pendampingan hukum di sektor kelautan itu, yaitu di sektor nelayan. Ya, kemudian ada GMI, Gerakan Mahasiswa Intelektual. Kenapa harus ada juga GMI sampai Bayan Hamiri membentuk organisasi sayap bernama GMI, Gerakan Mahasiswa Intelektual? Karena kami melihat bahwa di kalangan mahasiswa pun juga banyak teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini yang mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Contoh umpamanya dengan proses perkuliahan yang mereka jalani tiba-tiba dilakukan DO karena hanya persoalan-persoalan yang sepele. Ya, kemudian kami juga berharap bahwa teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa ini dapat bergabung di GMI agar supaya terasah otaknya, ya, kemudian terbentuk karakter kepeduliannya terhadap sesama, terhadap masyarakat. Begitu selesai, mereka bisa menjadi bagian daripada praktisi hukum dari Bayan Hamiri. Ini yang kita harapkan. Jadi pendampingan ini kita tidak berhenti. Kemudian pusat bantuan hukum ini, PBH ini bukan saya, ya. Jadi PBH ini adalah organisasi bantuan hukum yang ada di Bayan Hamiri. Jadi ada pusat bantuan hukum, yaitu tentang kajian-kajian hukum itu dikatakan di PBH, pusat bantuan hukum. Seperti umpamanya Pradmi ada namanya pos bantuan hukum, Pradi ada namanya pos bantuan hukum, KAI ada pos bantuan hukum. Nah, lalu kemudian kita konsentrasi supaya ini ada relevansi dan kemudian terarah dan terukur kita punya kegiatan pendampingan. Maka semua dari GMI, dari Brigade, kemudian dari apalagi PNI, kemudian persoalan di sana kita lakukan pengkajian di pusat bantuan hukum. Itu berada di bawah naungan langsung daripada DPP, ya. Jadi kita tugaskan orang-orang di pusat bantuan hukum ini yang dinaungi langsung oleh DPP, ya. Jadi ini saya jelaskan secara detail, ya, bahwa pusat bantuan hukum Bayan Hamiri bukan lembaga bantuan hukum, ya kan? Jadi jangan sampai ada yang salah kaprah menyatakan bahwa tidak boleh ada pusat bantuan hukum atau semacam LBH di dalam Bayan Hamiri. Jadi ini bukan LBH di dalam Bayan Hamiri. Kalau LBH ini harus punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga sendiri, kemudian harus wajib punya Menkumham. Ya. Tapi ini pusat bantuan hukum dinaungi langsung dan payungnya langsung itu adalah Bayan Hamiri. SK Menkumham Bayan Hamiri. Jadi tidak mesti harus membuat lagi SK Menkumham. Ya, ini yang kadang-kadang banyak yang salah kaprah. Kenapa di Bayan Hamiri ada pusat bantuan hukumnya? Ya, mereka bukan salah kaprah, mereka salah dalam menafsirkan, tidak mampu membedakan antara LBH dengan PBH, ya kan? Jadi ada namanya pos bantuan hukum, ada namanya pusat bantuan hukum, payungnya adalah organisasi yang ada, ya. Jadi tidak mesti harus membayar payung hukum yang baru. Jadi itu. Jadi dari akumulasi inilah kami berharap bahwa Bayan Hamiri ini bisa menjadi solusi alternatif terkait persoalan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, ya, di tengah-tengah masyarakat. Kita berharap hal itu ada, dan kita welcome teman-teman dari LSM, dari Ormas, ya, dari Organda dan lain sebagainya untuk bisa bersinergi dengan Bayan Hamiri untuk bisa lakukan pendampingan secara totalitas di bidang hukum. Ini yang perlu kita harapkan di kemudian hari. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Luar biasa perbincangan pada sore hari ini. Kita sudah sampai di akhir perbincangan kita, di mana Bayan Hamiri ini mempunyai sayap, ada mempunyai 3 sayap, yaitu PNI, GMI, dan Brigade 83. Oke, terima kasih.
bersama dengan kita Bidik Kestim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.